Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, ketemu dengan saya Sep Susilawati SSI. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi kimia struktur atom bagian pertama. Silahkan disimak dalam uraian video berikut ini. Apa saja sih materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Pada partikel dasar penyusun atom, kita akan membahas tentang materi yang pertama adalah tentang elektron, yang kedua adalah proton, yang ketiga tentang neutron. Untuk lebih memahami partikel dasar penyusun atom, kita lihat struktur atom berikut. Atom terdiri dari inti atom, kemudian ada kulit atom, kulit pertama, kulit atom yang kedua, kulit atom yang ketiga, dan seterusnya. Pada masing-masing kulit atom terdapat elektron yang selalu mengelilingi inti atom. Inti atom disebut juga dengan nama nukleus. Disebut juga dengan elektron. Elektron bermuatan negatif. Jadi partikel dasar penyusun atom proton, neutron, dan elektron. Di dalam penulisan notasi unsur bisa kita tulis seperti berikut. X menunjukkan simbol atom. A menunjukkan nomor massa atom. Nomor massa atom ini juga menunjukkan jumlah proton ditambah neutron. Sementara Z menunjukkan nomor atom. Nomor atom juga menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Baiklah, sahabat rumah belajar, kita membahas partikel penyusun atom yang pertama, yaitu elektron. Pada tahun 1908, Robert Andrew Millikan menemukan muatan elektron sebesar min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom melalui sebuah percobaan yang dikenal dengan percobaan tetes minyak Millikan. Dari hasil percobaan tersebut, diperolehlah muatan elektron sebesar min 1. Oke kelas, kita masuk ke partikel penyusun atom yang kedua, yaitu proton. Proton ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung sinar katoda. Hasil percobaan ini menunjukkan sifat-sifat sinar anoda, yaitu yang pertama, bermuatan positif karena dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Yang kedua, merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Yang ketiga, perbandingan elektron dengan massa tergantung kepada gas yang diisikan ke dalam tabung. Yang keempat, ukuran partikel sinar anoda bergantung kepada jenis gas yang terdapat di dalam tabung. Yang kelima, diperoleh muatan proton positif 1 atau 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Yang keenam, semakin besar massa partikel, maka sinar anodanya semakin sukar dibelokkan. Percobaan lain yang mendukung tentang inti atom bermuatan positif adalah percobaan hamburan sinar alfa. Percobaan ini dilakukan oleh Ernest Rutherford dengan penembakan lempeng emas tipis terhadap sinar alfa. Dari hasil percobaan tersebut diperoleh hasil bahwa sebagian besar sinar alfa diteruskan atau menembus lempeng emas, dan sebagian kecil sinarnya dibelokkan dan sebagian kecil lainnya dipantulkan. Nah, kesimpulannya,
Dengan adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan, menunjukkan bahwa inti atom bermuatan positif. Partikel penyusun atom yang ketiga adalah neutron. Pada tahun 1930, Bothe dan rekannya Becker melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium. Pada percobaan tersebut, menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Kemudian pada tahun 1932, James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan yang disebut dengan neutron. Untuk lebih memahami tentang partikel dasar penyusun atom, bisa disimak pada bagian tabel yang Baiklah sahabat pelajar, kita akan membahas bagian kedua dari struktur atom, yaitu tentang nomor atom, nomor massa, yang ketiga notasi unsur, yang keempat isotop, isoton, isobar, dan isoelektron, dan yang terakhir kita akan membahas tentang massa atom relatif. Baiklah sahabat belajar, kita akan membahas tentang nomor atom. Nomor atom disimbolkan dengan Z. Nomor atom menunjukkan jumlah proton. Pada ion, jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurang muatannya, atau nomor atom dikurang muatannya. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Pada senyawa kation, jumlah proton selalu lebih besar daripada jumlah elektron. Sementara pada senyawa anion, jumlah protonnya lebih kecil daripada jumlah elektron. Kita lanjut ya, membahas yang kedua yaitu tentang nomor massa. Nomor massa disimbolkan dengan huruf Nomor massa bisa kita hitung dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron atau nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Sekarang kita akan melihat tentang bagaimana penulisan notasi unsur. Notasi unsur disimbolkan dengan X. X sebagai lambang unsur. Z menunjukkan nomor atom atau jumlah proton, dan A menunjukkan nomor massa atom. Kita lihat contoh berikut. Kita punya atom fluor dengan massa 19 dan nomor atom 9. Dari sini kita bisa menentukan nomor atomnya sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu 9. Nomor massanya 19. Jumlah neutron berarti nomor massa dikurang nomor atom, yaitu 19 dikurang 9, kita dapatkan neutronnya 10. Untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan proton, neutron, dan elektron pada senyawa ion, baik itu pada kation ataupun pada anion, mari kita bahas dalam contoh berikut. Misalnya untuk contoh kation, kita punya atom natrium Na+1123. Maka protonnya sama dengan nomor atom sama dengan 11. Untuk menentukan neutron, itu massa atom dikurang dengan nomor atom atau angka yang besar dikurang angka yang kecil, yaitu 23 dikurang 11 sama dengan 12. Untuk menentukan elektron, itu nomor atom dikurang dengan muatan ion. 11 dikurang muatannya positif 1.
Berarti menjadi 11 dikurang 1 sama dengan 10. Untuk membahas contoh anion, kita punya atom fluor F-919. Proton sama dengan nomor atom sama dengan 9. Neutron sama dengan massa atom dikurang nomor atom 19 dikurang 9, yaitu 10. Untuk menentukan elektron, itu nomor atom dikurang muatan 9 dikurang muatannya min 1, sehingga 9 ditambah 1, kita perolehlah elektron 10. Untuk pemahaman lebih lanjut, silahkan disimak beberapa contoh berikut ini.
F-919. Kedua atom ini memiliki elektron yang sama, yaitu 10. Oke sahabat belajar, kita akan membahas tentang massa atom relatif. Massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom C12. Bisa kita tulis dengan rumus AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Untuk lebih memahami tentang massa atom relatif, bisa kita simak dalam contoh berikut ini. Contoh, oksigen di alam terdiri atas 3 isotop dengan kelimpahan sebagai berikut. Oksigen 816, kelimpahannya 99,76%, oksigen 817 0,04%, oksigen 818 0,20%. Pertanyaannya, hitunglah massa atom relatif dari unsur oksigen tersebut. Mari kita coba menghitungnya. Untuk mencari massa atom relatif, kita bisa mengalihkan kelimpahan dengan massa masing-masing unsur. AR oksigen sama dengan kelimpahan yang pertama dikali dengan massa atom yang pertama ditambah kelimpahan oksigen yang kedua dikali massa atom oksigen yang kedua ditambah kelimpahan atom oksigen yang ketiga dikali dengan massa atom oksigen yang ketiga. Kemudian dibagi 100. Masukkan angkanya, bisa kita hitung AR sama dengan 99,76 dikali dengan 16 ditambah 0,04 dikali 17 ditambah 0,20 dikali 18 dibagi 100, sehingga didapatkan AR-nya 16. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu adalah perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan model atom modern. Mari kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu model atom Dalton. Menurut Dalton, yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama meliputi volume, bentuk, maupun massanya. Sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Itulah atom menurut Dalton. Model atom yang kedua adalah model atom Thomson. Thomson menggambarkan atom sebagai sebuah bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron seperti kismis yang bertebaran di dalam roti kismis. Model atom kita yang ketiga adalah model atom Rutherford. Apa sih atom menurut Rutherford? Atom menurut Rutherford, yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Yang ketiga, atom menurut Rutherford selama mengelilingi inti berbentuk gaya sentripeta pada elektron. Yang keempat, semua proton berkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Yang kelima, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Itulah
pengertian atom menurut Rutherford. Model atom yang berikut adalah model atom Bohr. Dari hasil penelitian Bohr didapatkan bahwa yang pertama, elektron mengelilingi di atom pada orbit tertentu. Yang kedua, selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserat dan dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau melepas energi. Yang keempat, lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan dari n/2pi dengan nilai pi sama dengan 3,14. Penelitian terhadap model atom selalu dilakukan sehingga lahirlah model atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Model atom berdasarkan teori mekanika kuantum itu didukung oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Teori ini menyatakan bahwa menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian yang kedua, teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya, yang dikenal dengan teori ketidakpastian elektron. Kemudian yang ketiga, daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut sebagai orbital.